Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan video sejarah dengan tema tanam paksa. Tapi sebelum mulai videonya, marilah kita perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizan Safan, absen 1. Saya Rayhan Yusuf Ramadan, absen 26. Saya Yoga Aditya Pratama, absen 32. Saya Ahmad Fahri Kaditya, absen 2. Selamat siang, Pak. Oke Mas, selamat siang. Boleh saya menanyakan kesaksian Bapak tentang masa tanam paksa pada tahun 1830-an? Jadi pada saat itu Mas, kami itu benar-benar dipaksa untuk mengikuti sebuah kebijakan yang yaitu tanam paksa yang dibuat oleh Johannes van der Bos. Bapak bisa duduk dekat saya untuk tanya lebih lanjut. Bisakah Bapak menceritakan lebih lanjut tentang kondisi saat itu? Jadi gini Mas, setiap orang itu wajib menyerahkan 20% tanahnya itu untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, atau nila Mas. Dan hasil dari pertanian itu dijual ke pemerintah Belanda dengan harga yang sangat murah Mas. Benar, saya pun yang tidak punya tanah itu harus melakukan kewajiban yang diberikan oleh Belanda itu. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Fahri, tentang pelaksanaan tanam paksa ini? Jadi sistem kultural itu adalah salah satu kebijakan Belanda pada masa itu, yang dimana kebijakan itu berfungsi untuk meningkatkan produksi dan mengisi kas pemerintah. Tetapi juga ada beberapa aturan yang jelas, seperti tanah yang digunakan akan bebas pajak, kemudian hasil produksi yang berlebih akan dikembalikan ke masyarakat, yaitu kalau petani dalam proses panen bukan karena kesalahan petani akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Tapi di lapangan banyak keluhan bahwa aturan itu tidak berjalan. Ya, karena pemerintah Belanda tidak tahu, karena pemerintah Belanda tidak langsung ke lapangan, melainkan menunjuk mandor dan kepala desa yang ada di tempat untuk mengawasinya. Kata mereka ada aturan, tapi nyatanya hasil tanah kami sering diambil lebih dari 20%. Hasil panen sering diambil dan upah yang diberikan sangat kecil. Kami pun dipaksa untuk berjalan dari rumah ke perkebunan. Badai, hama, sampai gagal panen pun mereka tidak akan ganti rugi sepeser pun. Apakah kalian pernah untuk mencoba menolak? Menolak itu tidak mungkin karena ada mandor dan pengawas bersenjata yang mengawasi kita dengan ketat. Jika melawan, bisa saja kita dihukum atau bekerja lebih berat. Dan ya kami berharap anak cucu kita nanti tidak akan merasakan penderitaan seperti kita ini lagi. Merdeka mengelola tanah mereka sendiri. Terima kasih telah menonton video kami. Jika ada salah tutur kata, mohon maaf. Maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.